Nah, ini sudut pandang kelompok satu ya. Di tengah jalur, mereka itu nemuin mata air kecil. Bentuknya kayak cekungan batu yang ngalirin air, tapi ini airnya jernih gitu. Di situ mereka berhenti. Mereka isi ulang tuh botol-botol yang udah mau habis gitu kan, diisi pakai air itu. Termasuk si Vina, ngisi juga dia. Menurut penglihatan Vina, itu air bersih, jernih gitu kan. Ya, namanya juga air pegunungan gitu kan. Akhirnya dia isi aja tuh. Dia sempet cobain juga gitu kan, segar. Aman lah. Habis itu ngisi air, lanjut lagi perjalanan. Dan sekitar 25 menit kemudian, sampai di pos 2. Cuma di sini, kelompoknya Vina, si kelompok satu ini nggak mau istirahat di situ. Kita lanjut aja, tanggung, nanti aja di pos 3 istirahatnya. Secara mereka ini belum capek-capek banget lah. Dan juga buat ngejar waktu kan, biar cepet-cepet sampai pos 3 atau pos 4 gitu. Ya udah, oke. Masih pada kuat gitu kan, lanjut sampai pos 3. Lama tuh mereka nyusulin jalur sampai nggak terasa pelan-pelan matahari udah mulai turun tuh kan. Udah mulai sore, langit udah mulai gelap, udara makin dingin. Ya akhirnya setelah ngelewatin jalur yang udah semakin sempit nih warga malam, sampai juga mereka di pos 3. Pos 3 ini bisa dibilang kayak sabana gitu ya. Ini bukan ayam bro, sabana itu kayak padang rumput gitulah, dataran gitu. Yang lumayan luas. Terus di sekeliling sabana ini tuh ada pohon-pohon besar yang rapat-rapat lah. Kelompok satu mutusin buat ngecamp di sini. Dan kebetulan emang itu area camp. Banyak juga pendaki lain yang nenda di situ. Di sisi yang lain itu ada turunan kayak jurang kecil, gelap, banyak semak-semak. Dan dari situ aja Vina ngerasa itu tempat kagak enak lagi auranya. Nggak tau lah, mungkin itu tempat orang-orang pada buang hajat gitu kan. Ada yang pipis, ada yang berak gitu kan. Atau ada yang ngapain lah di situ. Ya udah akhirnya dipasang di tenda kan. 2 tenda tuh. 1 tenda buat cewek-cewek, 1 tenda buat cowok-cowok, saling hadap-hadapan. Agak deket sama jalur yang mau turun tuh. Singkat cerita, pasang tenda aman, tenda udah rapi, masuklah sebentar tuh kan, masukin barang-barang, gelar matras, naruh tas, istirahat. Nah, lama kemudian, ada kali mungkin sekitar 20-30 menit, setelah kelompok 1 udah beres semuanya itu, barulah tuh kelompok 2 yang lambat itu datang. Ngedenger kelompok 2 datang, Vina keluar tuh dari tenda kan, langsung disambut lah tuh kan, ngelihat muka-mukanya udah capek gitu kan, disambut sama Vina. Terutama Dito tuh, mukanya udah pucet banget kayak orang lagi sakit pak. Entah kayak capek banget dia tuh. Nah habis itu si Dito taruhlah carrier tuh di depan tenda cowok gitu kan, brak, aduh. Terus dia keluarin tenda, 1 tenda yang rencananya buat naruh barang-barang mereka. Ya jelas lah lu capek lu buat tenda, terus mesti ngimbangin yang lambat gitu, capek luar biasa pak. Ya udah dipasang lah tenda itu kan buat naruh barang-barang.